Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah namamu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar setiap kami bisa terus menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema seperti pohon korma dan pohon aras. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar di Mazmur pasal 92 ini diumpamakan akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Apa yang menarik dan penting untuk diperhatikan dari kedua perumpamaan pohon ini? Sebenarnya, keduanya memiliki arti yang hampir sama. Coba perhatikan hal ini. Di masa-masa lampau, orang menanam benih biji korma di dalam tanah pasir dengan menempatkan sebuah batu di atas biji korma yang telah ditanam. Tujuannya adalah sejak semula, biji pohon korma itu akan dipaksa untuk membangun sebuah akar-akar yang kuat dan kokoh sebelum dia memunculkan tunasnya. Batu yang ada di atas biji korma itu akan berfungsi untuk menahan pertumbuhan tunas muda yang indah sebelum akar-akarnya kuat dan cukup kokoh. Apabila akarnya sudah kokoh, maka tunas yang akan tumbuh akan dapat menjungkirkan batu yang menahan pertumbuhannya. Seperti itulah hidup orang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ketika orang benar itu tampil atau diorbitkan atau menerima promosi dari Tuhan, orang benar itu dimunculkan bukan sekedar untuk kemudian hancur dan dipermalukan. Sebab sebelum orang benar itu dimunculkan atau diorbitkan oleh kehendak Tuhan, akar-akarnya telah kokoh dan kuat, bahkan sampai kepada sumber-sumber air. Sangat memprihatinkan jika kita melihat hari-hari ini ada begitu banyak orang yang haus untuk muncul ke permukaan begitu cepat, namun begitu rapuh karakternya. Di dunia usaha dan ekonomi, banyak orang berlomba-lomba untuk berhasil secara cepat dengan cara apapun. Mereka ingin menjadi berhasil dan kaya raya secepat mungkin. Terkadang ada yang sempat berhasil, namun karena karakter atau akarnya tidak kokoh, ketika iming-iming akan keuntungan dan kenikmatan itu datang atau kesempatan itu tiba, tanpa pikir panjang, dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai hal tersebut. Demikian juga di karir, di politik, dan tidak terlepas di dalam gereja Tuhan. Terlalu banyak orang yang bermodalkan penampilan, talenta, atau kecakapan berbicara, atau bernyanyi, lalu menitik beratkan akan kecakapan-kecakapan tersebut, sehingga lupa untuk memperkuat dan memperdalam
tumbuh karakternya, sehingga semuanya tidak berumur panjang, bahkan tidak sedikit yang berakhir memalukan. Orang benar juga akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tahukah saudara, kata dasar bahasa Ibrani untuk aras atau cedar tree adalah root atau akar. Pohon aras dikenal dengan firmness of roots, kekokohan akar-akarnya. Di tanah yang berbatu-batuan, di bukit-bukit, dan di gunung-gunung Libanon, disitulah pohon-pohon aras itu tumbuh. Pohon aras bisa tumbuh sampai ketinggian 75 meter, bahkan lebih. Tumbuh lurus ke atas. Di gunung-gunung, pada umumnya, angin bertiup lebih keras daripada di dataran rendah. Namun pohon-pohon aras tidak tumbang tertiup angin, sebab akar-akarnya dalam dan kokoh. Ada juga hal lain yang perlu untuk diperhatikan. Pada umumnya, pohon-pohon aras di Libanon tumbuh tidak sendirian. Pada umumnya, mereka tumbuh bersama-sama di Gunung Libanon. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon-pohon yang tumbuh bersama-sama memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bertahan terhadap tekanan angin yang kuat, sebab akar-akar mereka saling terkait satu sama lain. Bahkan, akar-akar yang terkait dan terikat satu sama lain itu membuat seperti kolam yang menahan kandungan air di bawah tanah dan dapat menghidupi semua pohon-pohon itu bersama-sama. Demikianlah hidup orang benar yang tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pagi ini, belajarlah dari tunas pohon korma yang tidak mendahulukan atau memprioritaskan untuk tampil atau muncul terlihat dan berhasil, tapi yang mendahulukan pertumbuhan karakter. Belajar juga dari pohon aras di Libanon yang tumbuh subur sebab mereka terikat atau terkait satu sama lain. Tahukah saudara bahwa kekristenan itu tidak akan pernah kuat sendirian? Kita harus terikat satu sama lain dalam sebuah persekutuan atau fellowship. Kata fellowship sebenarnya berarti two or more fellows in one ship. Fellowship berarti dua atau lebih orang di satu perahu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau belajar hidup sebagai orang benar yang bertunas seperti pohon korma dan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Amin. Jesus loves you and so do I.